Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Aisyah Pamuji dengan NIM 2020-01057. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kurikulum, pengelolaan peserta didik, pengelolaan tenaga pendidik, dan pengelolaan tenaga kependidikan. Jadi, pengelolaan kurikulum adalah suatu pola pemberdayaan tenaga pendidik dan sumber daya pendidikan lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dari kurikulum itu sendiri merupakan hal yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara maksimal, sehingga perlu adanya pengelolaan yang meliputi 3 aspek. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua itu pelaksanaan, dan yang ketiga itu penilaian. Dari 3 aspek tersebut, yang pertama tadi perencanaan, bahwa perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang bertujuan untuk membina peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan. Dalam perencanaan kurikulum itu ada 2. Yang pertama itu ada isi kurikulum. Dari isi kurikulum itu seperti kita menentukan mata pelajaran apa saja yang akan dipelajari, kemudian masalah apa saja yang berada di masyarakat sekitar yang berkaitan dengan kurikulum, kemudian masalah apa yang ada pada anak didik di zaman sekarang ini. Itu merupakan masuk kepada isi daripada kurikulum. Kemudian yang kedua itu ada bahan pelajaran. Bahan pelajaran ini yaitu menentukan urutan pelajaran dengan jalan pikiran yang sesuai dengan pelajaran yang diberikan. Kemudian menentukan pelajaran dari yang mudah sampai kepada yang sukar, dan menentukan urutan pelajaran dengan cara-cara yang terbaik. Masuk kepada pelaksanaan kurikulum adalah penerapan program kurikulum yang telah dikembangkan kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan yang menyesuaikan terhadap situasi di lapangan. Jadi, pelaksanaan kurikulum adalah penerapan apa-apa yang telah direncanakan pada perencanaan kurikulum tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu ada penilaian kurikulum. Penilaian kurikulum ini biasanya ada di akhir. Kenapa? Karena penilaian kurikulum ini merupakan suatu proses pertimbangan yang mana peserta didik ini dapat melakukan kurikulum ini dengan baik dan berkembang atau tidak. Peran pada kurikulum itu ada 3. Yang pertama peran konservatif, yang kedua peran kreatif, yang ketiga peran kritis dan evaluatif. Dan menurut Alexander Inglis, fungsi dari kurikulum itu ada 6, yaitu integrasi, diferensiasi, persiapan, pemilihan, diagnostik, dan juga penyesuaian. Masuk pembahasan yang kedua, yaitu pengelolaan peserta didik. Adapun pengelolaan peserta didik ialah suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani segala hal yang berkaitan dengan peserta didik, agar peserta didik itu dapat mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah, mulai dari peserta didik itu masuk sampai peserta didik itu lulus dari sekolah. Pengelolaan peserta didik memiliki 2 tujuan, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Adapun tujuan khususnya yaitu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, psikomotor peserta didik, menyalurkan kemampuan kecerdasan, bakat, dan juga minat peserta didik, kemudian menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Tujuan pengelolaan peserta didik yang secara umum ialah sebagai wahana bagi peserta didik untuk pengembangan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi individualitasnya, segi sosialnya, aspirasi, atau potensi peserta didik yang lainnya. Prinsip pengelolaan peserta didik itu ada beberapa.
Yang pertama, peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek bukan objek. Kemudian kondisi peserta didik itu sangat beragam. Bisa kita lihat dari kemampuannya, sosialnya, ekonominya, atau yang lainnya. Kemudian peserta didik akan termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang kita ajarkan. Ruang lingkup pengelolaan peserta didik, menurut penjelasan Sudrajat, itu ada 3 aspek. Yang pertama, perencanaan peserta didik, yang meliputi kebutuhan-kebutuhan peserta didik, seperti orientasi peserta didik, penempatan peserta didik, dan seleksi peserta didik. Dan adapun yang kedua, itu ada pembinaan peserta didik, yang meliputi perencanaan peserta didik seperti layanan bimbingan konseling, layanan perpustakaan, layanan kelas, layanan kantin, dan layanan yang lainnya. Adapun yang ketiga itu ada evaluasi peserta didik yang meliputi remedial ataupun program pelayanan mutasi peserta didik. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, bisa kita bedakan bahwa tenaga pendidik yaitu masyarakat yang berperan langsung sebagai guru, kepala sekolah, konselor, ataupun yang lainnya. Sedangkan tenaga kependidikan yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dari pengelolaan tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan, itu ada tugas dan fungsinya. Adapun tugas daripada tenaga kependidikan yaitu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan juga pelayanan pada proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kemudian tenaga pendidik yaitu bertugas untuk melaksanakan dan juga merencanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, kemudian melakukan penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat. Adapun fungsinya yaitu guru sebagai sumber belajar yang sangat berkaitan erat dengan materi pelajaran, dan juga guru sebagai fasilitator yang berperan pada saat pelayanan untuk memudahkan siswa dalam proses belajar. Adapun tujuan daripada pengelolaan tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan yaitu untuk mewujudkan sistem sekolah yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahan sekolah itu sendiri. Yang terakhir itu ada aspek-aspek tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan sumber daya manusia yang diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mengantisipasi kondisi sumber daya manusia di masa yang akan datang di lingkungan organisasi. Kemudian yang kedua itu ada rekrutmen, yaitu upaya untuk mencari calon-calon tenaga pendidik dan juga kependidikan yang memenuhi syarat sebanyak mungkin yang nantinya akan dipilih calon-calon yang terbaik. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan karena masih dalam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.